Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudara, seringkali kita mendengar ungkapan I love you atau aku sayang kamu. Dan kita sering mendengar ungkapan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudara, seberapa sering kata-kata itu diikuti oleh tindakan nyata? Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa kasih sejati bukanlah sekedar ucapan, melainkan tindakan yang mencerminkan kebenaran hati. Hari ini, kita akan merenungkan bagaimana kasih yang sejati harus menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu bayangkan, ada seorang anak kecil yang berkata kepada ibunya, "Aku sayang ibu." Tetapi ketika diminta membantu mencuci piring, ia malah pergi bermain. Kata-katanya mungkin manis, tetapi tanpa tindakan. Kasihnya tidak terasa nyata. Demikian pula Tuhan mengharapkan kasih kita kepadanya dan sesama ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang menjadi ayat pokok dari khotbah ini. Saya akan membacakan. Demikian bunyinya, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Surat 1 Yohanes ini ditulis untuk melawan ajaran sesat dan menegaskan identitas sejati umat Kristen. Sekedar fun fact, Bapak Ibu Saudara-saudara, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Efesus atau wilayah Asia Kecil yang sekarang menjadi Turki, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada jemaat Kristen yang pada saat itu mereka menghadapi sebuah bentuk ajaran sesat dengan nama Gnostisisme atau Gnostik, yang dimana salah satu aspek ajaran dari Gnostisisme ini, dia memisahkan antara perbuatan dengan iman. Jadi ajaran ini tidak mengkorelasikan antara dua hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Yohanes di sini menuliskan 1 Yohanes 3 ayat 18 untuk mengkontraskan ajaran itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ada suatu hal yang menarik juga yang bisa kita lihat jikalau kita membaca bahasa asli dari 1 Yohanes 3 ayat 18 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dari sini kita juga bisa melihat betapa hebatnya kitab kita ini. Di dalam penulisannya, setiap pilihan kata-kata, setiap pilihan diksi-diksi, ada makna-makna yang ingin diungkapkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahasa asli dari 1 Yohanes 3 ayat 18 ini menggunakan bahasa Yunani yang saya akan bacakan. Tekna mai agapomen, logo meide tai glosa, ahlah en ergo kai aletheia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita ingin garis bawahi, yang kita ingin dalami pada saat ini adalah kata agapomen. Kata agapomen ini diambil dari kata agape, yang artinya kasih, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi penulisannya dalam bentuk agapomen ini memberikan suatu bentuk sifat atau suatu kondisi yang dimana disebut sebagai subjunctive hortatory di dalam ilmu parsingan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jadi apa itu hortatory? Kita bahas dulu hortatorinya, saudara-saudara. Hortatory di sini artinya adalah suatu bentuk dorongan atau perintah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, untuk mengasihi itu bukan sekedar saran
Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan sekedar ajakan, tetapi perintah. Kita diharuskan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus untuk mengasihi sesama kita. Tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita mendalami arti dari subjunktif ini, yang juga terdapat di dalam kata agapomen ini, subjunktif mengartikan bahwa suatu situasi atau kondisi atau kejadian yang dimana itu bisa terjadi bukanlah suatu kepastian, jadi hanya berupa suatu kemungkinan, yang dimana kemungkinan suatu kejadian itu terjadi berdasarkan situasi atau kondisi di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis 1 Yohanes ini menyadari betul bagaimana walaupun kita diperintahkan untuk mengasihi dan mengasihi dengan tindakan yang nyata, penulis 1 Yohanes ini menyadari betul bahwa kembali lagi kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita mau melaksanakan tindakan nyata itu, menjadikan kasih itu sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, atau tidak? Kasih bisa menjadi kepastian atau tidak, kembali lagi kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kepada pilihan kita. Maka dari itu, aksi mengasihi ini dikatakan sebagai subjunktif atau suatu kemungkinan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ada komentar-komentar dari teolog-teolog terkemuka. Pertama, saya mengutip dari John Stott yang mengatakan kasih dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 adalah cerminan kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus, yang bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih ini praktis, rela berkorban, dan berorientasi pada kebutuhan orang lain. Dan juga ada teolog lain bernama Dietrich Bonhoeffer yang di dalam bukunya Life Together menyatakan bahwa kasih sejati adalah kasih yang tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kasih ini tidak egois, tetapi rela membayar harga. Dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat sekali lagi penekanan kepada tindakan yang nyata dan tindakan yang berorientasi kepada kepentingan orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan demi kepentingan kita sendiri, tetapi justru untuk sesama kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita juga bisa melihat penekanan urgensi, atau kita bisa lihat sebagai pelengkap dari ayat 1 Yohanes 3 ayat 18 ini melalui ayat-ayat paralel yang saya catat di dalam sini, yaitu yang pertama Yakobus 2 ayat 15-17 yang saya akan bacakan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Pergilah dengan selamat, kenakanlah pakaian dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan apa yang mereka perlukan untuk tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mencoba merenungkan. Kita harus bertanya-tanya, kenapa dari antara semua diksi yang bisa digunakan oleh penulis Yakobus ini, ia menggunakan diksi mati? Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau di dalam kata mati itu kita tidak merasakan urgensi yang sangat-sangat, maka saya tidak tahu lagi harus berkata seperti apa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terus di ayat berikutnya yang juga merupakan paralel, 1 Korintus 13 ayat 1-3, yang demikian bunyinya,
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana ayat 1 Korintus 13, 1-3 ini, itu sekarang membahas tindakan yang benar. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bagaimana iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Sekarang kita membahas tindakan yang sebagaimana mestinya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali lagi kepada kasih. Jadi kasih dan tindakan ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana ada korelasi yang sangat erat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bayangkan, misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara atau saya memiliki teman yang mungkin dia pada saat ini ia membutuhkan bantuan, mungkin dalam rupa ekonomi, keuangan. Jadi kita membantu teman kita, saudara ini. Tetapi ketika kita membantu teman kita ini yang sedang dalam posisi yang malang, di dalam hati kita berkata, saat ini saya bantu Anda. Tetapi kalau di masa depan nanti ketika saya sedang kesusahan dan mungkin Anda sedang berada di dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada saya, bantulah saya juga. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dengan ilustrasi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan kita membantu teman kita ini, itu adalah tindakan yang tidak tulus dan dengan kasih. Karena di dalam aksi kita menolong sesama kita, kita mengharapkan suatu bentuk imbalan atau suatu bentuk profit dari aksi kita membantu sesama. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ketika kita membantu, haruslah kita membantu tidak dengan ekspektasi kita mendapatkan keuntungan dalam bentuk rupa apapun. Bapak Ibu, Saudara-saudara. Nah, kedua ayat ini memperkuat pesan 1 Yohanes 3 ayat 18, bahwa kasih sejati adalah kasih yang aktif, nyata, dan berpusat pada kebenaran Allah. Mereka menegaskan bahwa iman dan kasih tidak dapat dipisahkan dari tindakan, dan bahwa tindakan kasih adalah cerminan hubungan kita dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tema dari khotbah kita pada saat ini adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang modern, di era digital yang didominasi media sosial. Nah, di era seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih seringkali direduksi menjadi gestur dangkal, seperti likes, shares, atau komentar. Seperti misalnya, jikalau ada saudara kita yang sedang mengalami kedukaan, kita sekedar mengecat turut berduka, atau kita ngecat semangat terus, jangan menyerah. Tetapi selain daripada chat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita minim dalam tindakan yang menunjukkan effort. Dan harus diakui, sepertinya aksi seperti ini, aksi chat untuk menunjukkan kasih, itu kita semua telah lakukan ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk saya juga, saya akui itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menyadari bagaimana dunia modern cenderung memprioritaskan efisiensi, individualisme, dan citra diri. Sehingga kasih yang sejati, yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya, itu menjadi sesuatu yang kontraintuitif. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengakui bagaimana dua bentuk penunjukan dari kasih ini memiliki
dua daya yang berbeda, dua efek yang berbeda. Kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara, antara kita sekedar memberikan chat bahwa kita turut berduka, dengan kita menghadiri perkabungan teman kita yang sedang berduka ini secara real, on time, bertemu muka dengan muka bersama dia. Mana yang memberikan dampak yang lebih besar kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara? Pasti ketika kita hadir bersama mereka dan menunjukkan kasih kita secara real, on time. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang saya juga menyadari bagaimana kita masing-masing memiliki situasi dan kondisi berbeda-beda yang mungkin memaksa kita untuk tidak bisa melakukan aksi hadir selalu 24 jam di tempat saudara kita ketika mereka membutuhkannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sadari itu betul. Tetapi kita harus memberikan catatan penting bagaimana kedua bentuk aksi ini memiliki daya yang sangat berbeda, memiliki dampak yang sangat berbeda, efek yang sangat berbeda. Jikalau kita ingin menunjukkan bahwa kisah kasih kita adalah nyata, maka kita harus mau tidak mau menunjukkan effort yang tidak pada umumnya, effort yang lebih daripada yang pada umumnya dianggap sebagai standar. Di dunia digital sekarang kita ini, standar menunjukkan kasih sekarang dipatok menjadi seperti yang tadi kita bahas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bentuk chat, like, video note, mungkin voice note juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ada baiknya kita memberikan effort yang lebih daripada standar dunia pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yaitu, ya seperti yang tadi kita bahas, Bapak Ibu Saudara-saudara, hadir secara real dan on time. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kasih yang kita tunjukkan itu memiliki dampak transformasional, dampak yang bisa mengubah hidup orang-orang di sekitar kita. Kasih yang nyata memiliki kekuatan untuk mengubah komunitas. Misalnya, sebuah gereja kecil di kota besar melalui program Tetangga Peduli, di mana jemaat secara bergiliran membantu tetangga sekitar gereja dengan kebutuhan sehari-hari, seperti membelikan bahan makanan atau memperbaiki rumah. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membangun jembatan antar komunitas, bahkan dengan mereka yang berbeda keyakinan. Tindakan kasih ini menjadi kesaksian hidup yang menarik orang lain kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk saat ini saya sekarang sedang hidup di asrama. Dan di dekat asrama yang saya tinggal sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada suatu tempat di mana warga sekitar mereka sering menggantung plastik yang dimana di dalam plastik itu ada isi bahan-bahan makanan mentah yang nantinya bisa diolah untuk menjadi bahan makanan siap jadi. Dan biasanya ketika makanan-makanan itu sudah tersedia, sudah diikat di dalam plastik dan digantung di suatu tempat ini yang seperti tiang-tiang penyangga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nantinya saat sore akan datang orang-orang warga-warga yang bisa dikatakan lebih malang daripada warga-warga sekitar. Mereka lebih membutuhkan dan mereka akan mengambil makanan-makanan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sudah digantung pada tiang-tiang penyangga itu. Dan dari situ saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana aksi itu sudah menjadi suatu bentuk berkat dan merupakan suatu konfirmasi bagi warga-warga yang membutuhkan itu, bahwa mereka dikasihi oleh warga sekitar di tempat itu. Karena buktinya, mereka setiap hari diberikan makanan. Walaupun tidak seberapa, walaupun
hanya sekantung plastik, tetapi dengan kantung plastik yang berisi makanan itu, warga-warga yang tidak mampu itu menyadari bahwa di wilayah itu mereka dikasihi oleh warga sekitar. Setiap kali saya melihat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jujur saya tersentuh karena itu adalah sesuatu hal yang sangat indah untuk disaksikan. Jadi Bapak Ibu, di tengah kesibukan modern, kasih sejati bisa dimulai dari tindakan sederhana namun bermakna. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memberikan tantangan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua untuk mengukur seberapa jauh kita sudah melakukan kasih yang nyata. Seberapa banyak tindakan yang sudah kita lakukan. Dan seberapa banyak tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan telah dilandasi oleh kasih yang tulus. Mari kita coba renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisakah kita sekarang mengatakan dengan yakin dan teguh bahwa kita sudah mengasihi? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kalau kita mau menerapkannya secara praktis, kasih-kasih yang nyata, bisa di rumah kita mungkin anak-anak yang muda menunjukkan kasihnya dengan jikalau papa atau mama sedang membutuhkan bantuan, mungkin itu bersih-bersih rumah, atau mungkin membutuhkan bantuan untuk belanja sesuatu di luar, anak-anak yang muda bisa membantu papa mamanya untuk melakukan hal tersebut. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sepasang suami istri bisa menunjukkan kasih yang nyata dengan saling mendengarkan kisah dari pasangan hidupnya. Mungkin suami sedang mengalami suatu masalah, trouble di tempat bekerja, dan istri meluangkan waktu untuk menjadi tempat curhatan sang suami. Wah, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sangat manis dan indah dilihat. Dilihat oleh anak-anak pun juga mereka akan melihat bagaimana mereka mempunyai bapak dan ibu yang memiliki kasih. Atau mungkin suami-suami juga bisa setelah pulang kerja, walaupun lelah memang setelah bekerja berjam-jam mencari nafkah untuk keluarga, tetapi di tengah kelelahannya, sang suami tetap menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan istri, menanyakan kabarnya, bagaimana ia mengurus rumah, apakah ada masalah dengan anak-anak, atau mungkin dengan tetangga-tetangga, teman-temannya. Itu juga adalah sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau mungkin kalau misalnya sang istri ini ternyata adalah wanita karir, karena di zaman sekarang kan tidak sekedar hanya laki-laki saja yang bekerja, saudara-saudara. Nah, jadi suami bisa mendengarkan kisah bagaimana sang istri bekerja, apakah ada masalah, apakah ada yang perlu dibantu di dalam doa. Itu pun sudah sangat berdampak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin di gereja, jemaat-jemaat bisa berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan pelayanan-pelayanan, program sosial gereja. Demikian khotbah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai berjumpa pada sesi khotbah berikutnya. Kiranya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Elohim Yahweh, dan Tuhan kita yang terkasih, Yesus Kristus, memberkati kita semua. Saya Paskah, mengucapkan terima kasih dan Shalom.